Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai trust and reliability atau kepercayaan dan sifat dapat dipercaya, bagian yang kedua. Buatlah catatan-catatan penting mengenai setiap subtopik yang akan dibahas. Pada kuliah bagian kedua ini, subtopik yang akan dibahas adalah mengenai kesaksian ahli, komunikasi dengan masyarakat, dan konflik kepentingan. Seorang insinyur seringkali diminta sebagai saksi ahli dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan, kerusakan produk, kerusakan struktur bangunan, pelanggaran paten, dan berbagai kasus lain yang memerlukan kompetensi pengetahuan keteknikan. Menjadi saksi ahli juga memakan waktu dan menimbulkan stres. Memanggil saksi ahli adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan pengacara dalam beberapa kasus. Sebagai contoh dalam kasus kerusakan produk, seorang saksi ahli harus memperlihatkan bahwa kerusakan diketahui oleh orang yang mendesainnya, bahwa kerusakan tersebut seharusnya dapat diperbaiki saat produk tersebut didesain, dan bahwa biaya perbaikan kerusakan tidak akan mempengaruhi harga produk di pasaran atau mempengaruhi efektivitas produk. Salah satu aturan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi ahli adalah tidak menahan atau menyembunyikan informasi, karena akan sangat memalukan dan kompetensinya akan dipertanyakan bila hal tersebut diketahui saat pemeriksaan silang atau cross-examination. Ia harus memahami kasus yang memerlukan keahliannya dan harus menyampaikan kepada kliennya semua pernyataan yang akan dikatakan saat persidangan. Jika klien tidak setuju dengan pernyataan yang akan disampaikan saat persidangan, maka insinyur tersebut dapat mengundurkan diri dan tidak digunakan sebagai saksi ahli oleh klien tersebut. Yang berikutnya adalah mengenai komunikasi dengan masyarakat atau public communication. Suatu contoh tindakan seorang insinyur profesional yang tidak bertanggung jawab adalah ketidakmampuan untuk menangani informasi teknis, sehingga informasi tidak sampai kepada orang-orang yang akan terdampak oleh tidak adanya informasi tersebut. Berdasarkan sudut pandang etika penghargaan terhadap personal, hal ini merupakan suatu kelemahan yang serius dari moral seorang profesional. Kegagalan seorang insinyur untuk memastikan bahwa informasi teknis tersedia untuk siapapun yang membutuhkannya merupakan kesalahan serius, khususnya dalam kondisi untuk menghindari terjadinya bencana. Kewajiban seorang insinyur untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat memerlukan lebih dari sekedar menahan diri untuk melakukan kebohongan atau menolak untuk menahan atau menyembunyikan informasi. Kewajiban ini juga memerlukan aktivitas seorang insinyur untuk secara penuh inisiatif melakukan apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat pengguna teknologi tidak dibiarkan untuk membuat keputusan tanpa informasi yang jelas mengenai teknologi yang digunakan. Hal ini sangat penting terutama ketika penggunaan teknologi melibatkan risiko yang luar biasa dan tidak disadari. Kewajiban ini memerlukan aktivitas insinyur untuk melakukan apa yang dianggap perlu untuk menghilangkan risiko yang luar biasa atau paling sedikit memberikan informasi kepada pengguna teknologi mengenai risiko bahaya yang dapat muncul. Yang berikutnya adalah mengenai konflik kepentingan atau conflict of interest. Konflik kepentingan terjadi pada seorang insinyur bila saat sedang melaksanakan kerja profesionalnya, ia memiliki kepentingan lain yang menyebabkan ia memutuskan untuk berkompromi dan mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang profesional. Konflik kepentingan menyerang inti dari profesionalisme, karena seorang profesional dibayar untuk keahlian dan keputusan yang bebas prasangka selama menjalankan kewajiban profesionalnya. Dan konflik kepentingan juga dapat menurunkan kepercayaan klien, atasan, dan masyarakat yang bergantung pada keahlian atau keputusan tersebut. Ketika terjadi konflik kepentingan, konflik terikat pada profesional yang sedang menjalankan kepentingan tersebut dan membawa serta kewajiban profesionalnya. Kasus-kasus yang melibatkan conflicts of interest adalah jenis-jenis kasus yang paling umum terjadi, sehingga dalam kode-kode etik engineering disampaikan aturan mengenai conflicts of interest. Dalam kode etik NSPE disampaikan bahwa seorang insinyur harus berperan sebagai seorang agen yang loyal atau dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Insinyur harus mengemukakan semua konflik kepentingan yang telah diketahui maupun yang berpotensi untuk terjadinya konflik kepentingan kepada atasan atau klien. Dalam kode etik NSPE, aturan mengenai konflik kepentingan ini disampaikan pada bagian 35A dan 35B.
Untuk lebih memahami larangan dan aturan mengenai konflik kepentingan secara lebih luas, beberapa hal berikut penting untuk diperhatikan. Yang pertama, suatu konflik kepentingan bukanlah hanya sekedar mempertentangkan beberapa kepentingan atau minat. Misalnya seorang insinyur mempunyai minat terhadap olahraga tenis dan renang, dan ia tidak dapat memutuskan yang mana yang paling diminatinya. Konflik kepentingan dalam etika keprofesian adalah melibatkan kepentingan atau minat yang dapat mempengaruhi suatu keputusan profesional. Yang kedua, konflik kepentingan bukanlah sekedar memiliki lebih banyak komitmen daripada yang dapat dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu. Komitmen berlebih dapat diartikan sebagai suatu konflik komitmen. Hal ini pun seharusnya dihindari. Konflik kepentingan melibatkan konflik yang sudah jelas antara tugas tertentu dan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan lamanya waktu konflik tersebut terjadi pada seseorang atau kelompok. Misalnya seseorang ditugaskan menjadi reviewer dalam suatu kegiatan untuk menentukan penerima hibah penelitian, dan pada saat yang sama orang tersebut juga mengajukan proposal untuk mendapatkan dana hibah penelitian yang sama. Hal ini memunculkan suatu konflik yang sudah jelas antara kepentingan orang tersebut untuk mendapatkan dana hibah penelitian dan tanggung jawabnya sebagai seorang reviewer yang akan menentukan keputusan proposal yang layak menerima dana hibah. Yang ketiga, kepentingan klien, atasan, atau masyarakat yang harus dilindungi oleh insinyur sah dibatasi secara moral. Kepentingan seorang atasan atau klien dapat dilayani dan dilindungi hanya bila kepentingan tersebut bersifat legal. Bila kepentingan tersebut bersifat ilegal, misalnya melibatkan penipuan, pencurian, penggelapan, dan pembunuhan, maka insinyur tidak mempunyai kewajiban profesional untuk melayani atau melindungi kepentingan tersebut. Sebaliknya, insinyur mempunyai kewajiban untuk membuka kepentingan tersebut kepada pejabat yang berwenang. Yang keempat, perbedaan seringkali terjadi antara konflik sebenarnya dan potensi konflik dari suatu kepentingan. Contohnya sebagai berikut. Contoh konflik sebenarnya adalah bila A harus merekomendasikan pembuatan suatu bagian dari produk perusahaannya kepada perusahaan vendor. Sedangkan salah satu perusahaan vendor adalah perusahaan C, di mana A memiliki investasi yang sangat besar di perusahaan C tersebut. Dalam kasus ini, A sudah jelas mempunyai konflik kepentingan yang tidak diketahui oleh perusahaannya. Dan bila A tidak memberitahukan secara terbuka bahwa ia mempunyai konflik kepentingan dengan perusahaan vendor C, maka perilaku etis A perlu dipertanyakan. A harus menyatakan konflik kepentingan ini dan mundur dari tim penentu rekomendasi tersebut. Contoh potensi konflik adalah bila B memiliki suatu konflik kepentingan bila ia setuju melayani suatu komite penilai proposal, sedangkan ia sudah mengirimkan proposalnya untuk direview oleh komite tersebut. Pada kasus ini, nama B sudah jelas terdaftar sebagai pengaju proposal dan seharusnya anggota komite sudah mengetahui hal tersebut. Bila B diminta oleh komite penilai dan ia setuju untuk menjadi reviewer, maka B berpotensi untuk mengalami konflik kepentingan. Yang terakhir, walaupun yang terbaik adalah menghindari terjadinya konflik kepentingan, seringkali hal itu tidak mudah dilakukan. Seorang profesional harus menyatakan lebih dulu bila ada konflik kepentingan dibandingkan hanya menunggu hingga klien atau masyarakat yang lebih dulu menemukan adanya konflik kepentingan tersebut. Dalam kode etik NSPI disebutkan bahwa insinyur harus menyatakan semua hal yang diketahui memiliki konflik kepentingan atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan kepada atasan dan klien, seperti asosiasi bisnis, minat, atau kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi atau tampaknya dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Setelah semua kemungkinan adanya konflik kepentingan diungkapkan, maka klien dan atasan dapat memutuskan apakah mereka mau mengambil risiko adanya kemungkinan kecurangan dalam mengambil keputusan profesional yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan tersebut. Bagaimana halnya bila seorang insinyur menganggap bahwa ia tidak memiliki konflik kepentingan, walaupun orang lain menganggap sebaliknya? Dua hal yang dapat menjawab kondisi ini yaitu yang pertama, tidak menyadari adanya konflik kepentingan mungkin saja terjadi. Dalam kondisi bahwa sebenarnya memang terjadi konflik kepentingan, seseorang kemungkinan mempunyai beberapa motivasi untuk tidak menyatakannya sendiri. Yang kedua, penting untuk menyadari bahwa adanya konflik kepentingan dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap objektivitas dan sifat dapat dipercaya dari seorang profesional dalam memberi layanan publik, sehingga dapat membahayakan profesi dan masyarakat itu sendiri. Salah satu hal yang penting dalam memberi layanan profesional adalah keputusan profesional. Dengan adanya konflik kepentingan dalam suatu pengambilan keputusan dapat disebut sebagai penyalahgunaan kepercayaan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai topik trust and reliability hari ini. Terima kasih.